ketika beliau nabi ya. Di sini tentang qadha'il hajah ya. Ketika mau mendatangi hajatnya ini, mau mendatangi tempatnya ya, ketika kita mau masuk ke khala, masuk ke khala, meskipun kita tidak mendatangi hajat. Di sini banyak idza arada dukhulal khala. Idza arada ayyadkhulal khala. Ketika menghendaki untuk masuk al khala, cuman ya pelapo maneh nek gak qadha'il hajah. Repote ning nggone awake dhewe iku jedinge iku kumpul karo klosete ya. Lah kloset itu al khala iku. Berarti nanti setiap kita mau masuk ke kamar mandi dungane ya iki. Karena memang disitulah tempat di mana kita mau mendatangi hajat kita. Dan doa ini dibaca ketika mau masuk, bukan di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita di depannya atau ya sudah mendekati sampai ya, kita baca itu baru kemudian kita masuk. Ya kalau misalnya ya cuman ya itu ya pintune kamar mandi ya, sing biasanya sing rada iku ya sing tempat-tempat umum. Pintu WC-ne masjid, pintu WC-ne rumah sakit, ditunisi seperti itu. Karena sebenarnya fasilitas umum itu kan tidak semuanya orang, belum tentu ya, belum tentu semua orang itu bisa menghafal hal itu. Sehingga kalau kita siapkan tulisan begitu, ya orang-orang yang belum hafalan ketika mau masuk maca dhisik. Seperti halnya di masjid, pintunya ditulis di nawaitul i'tikaf, biar nanti orang yang lupa akan ingat terus kemudian i'tikaf, sehingga ketika dalam masjid akan mendapatkan pahala. Man gue repote ning ngene RSI ya, musolane tulis nawaitul i'tikaf. Ku biyen tak kan ndakno ya, iki jono ya. Hah? Jono. Iya, ada musola. Zulfi. Kayak musola. Zulfi ono Zulfi. Oh, ono Zulfi. Aku mbiyen tau ngomong karo ning ngene grup NU. Rene kan ono Kaji Aziz, ono Kaji Rosid, ono wong RSI kabeh. Ternyata nek dicoba ya. Jadi doa ini ada hadisnya ya, dan dilakukan oleh beliau Nabi di saat mau masuk khala, mau masuk WC. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa hal-hal yang sepele itu akan menjadi luar biasa ketika niat kita itu karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Karena nenggone hadis yang almar'u ma'aman ahabbah ya, seseorang itu akan bersama dengan orang yang disenangi. Nah, termasuk indikasi orang yang disenangi itu artinya segala perilaku yang ia lakukan itu dorongannya ya, akan selalu mengikuti orang yang disenangi itu. Didik nglakoni lah kok ngono ya, Kanjeng Nabi mumpun ngene kok. Sehingga justru perilaku yang ia lakukan itu ketika dia tidak punya kepentingan tujuan lain, hanya semata-mata karena beliau Nabi, itulah hakikat ketika kita ini benar-benar senang terhadap Nabi. Nah jono lah kok ngono iku. Iya jarene Nabi nak ngene iki engko iso nggarai nekakno rezekine lancar. Kuwi berarti yang mbok lakoni tujuane mendatangkan rezeki jenenge. Iya jarene Kanjeng Nabi nak nglakoni ngene iku nggarai mendatangkan rezekinya lancar. Nah, oleh sing mbok lakoni tujuane karena mendatangkan rezeki lancar. Dan sing karena dorongannya karena Nabi ya bukan karena rezekinya itu ya, Nabi ngongkon ngene tak lakoni.
Ono dene hikmah mendatangkan rezeki itu bukan urusan saya. Teko temenan apa gak iku urusane Kanjeng Nabi yang menjanjikan seperti itu. Tapi bagi saya pribadi, saya lebih cenderung cocok ya pokoknya nganut Kanjeng Nabi ngono. Kalau jenis yang dijanjikan itu iya atau tidak itu urusan lain. Ini dalam bahasanya Kiai dulu, ibadah itu jadikan tujuan akhir. Kalau ibadah itu menjadi tujuan akhir, maka orang tersebut tidak akan punya tujuan lain selain tujuan akhir tersebut. Lapo kon sholat, Allah ngongkon sholat. Nah ini artinya tujuan akhir kan. Tujuan akhir kamu sholat apa ya? Karena diperintah Allah. Nah kalau misalnya kita masih ada tujuan yang lain, lapo kon sholat, iya Allah ngongkon sholat, engkau agak sholat, mlebu neraka. Nah ini artinya kan sholat itu memang diperintah Allah. Terus masih ada tujuan lain, biar tidak masuk neraka atau biar masuk surga. Ini berarti sholatnya karena ibadah karena Allah, dan dia juga punya keinginan agar ya masuk surga. Ini berarti ada tujuan lain ya tambahan ya di atas perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat. Nah di sini kalau bisa ya ibadah itu menjadi sebuah tujuan akhir lah pokoknya sholatnya karena Allah memerintahkan saya sholat. Nah, adapun nanti masuk neraka atau masuk surga itu kan janjinya Allah. Kalau kita benar-benar mengikuti apa yang Allah perintahkan, itu gak usah mbok jaluk wis dikai dhewe. Justru ketika itu menjadi tujuan kamu ya. Lapo kon salat? Ya Allah ngongkon salat. Nak gelem salat, engko mlebu swarga. Aku pengen mlebu swarga. Wis salatmu pengen mlebu swarga. Iya, ini artinya kita salat kemudian kita menuntut agar kita bisa masuk surga. Nah, nek ngono iku engko menjadi tuntutan kamu nanti akan dihitung oleh Allah. Wis salatmu pengen mlebu swarga to? Iya, jejele delok salatmu wis bener apa durung lho, jejele. Kalau sudah dihitung salat kamu sudah benar atau belum, sesuai atau belum. Nah, kalau katakan misalnya, ya Allah kula ning donya pun salat terus Gusti. Nah, sesuai janji sampeyan nak wong sing gelem salat ape sampeyan lebokne swarga. Saya minta janji itu dipenuhi agar masuk surga. Nah, nanti kan Allah tinggal melihat kan, ya wis saiki deloken salatmu iki wis bener to kaya sing tak karepke. Nah memang salatmu bener kaya sing tak karepke, ya wis mlebu swarga. Jadi didelok loh. Itu nanti kan kita banyak kekurangan kan. Sing khusyuknya, sing kemudian apanya, lain sebagainya ya. Yang ada tuh. Artinya itu potensi besar untuk terjadi tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ketika kita punya potensi besar tidak sesuai dengan kita kehendaki, ya kemudian kita kembali bahwa lakukan sholat. Allah ngongkon aku sholat, ya tak lakoni sholat. Nah sholatmu kok elek ngono iku? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ngongkon ibadah ngongkon terus tak lakoni, Allah ngongkon sak isone. Lah isoku ngene tak lakoni ngene. Gak pengen swarga to. Lah piye wong salatku wae urung karuan jelas kok njaluk swarga iku. Yes pokoke aku iki berusaha untuk mentaati perintah Allah, nglakoni perintah Allah sak isoku. Ana dene mlebu swarga apa gak wis anugerah Allah. Bukan karena saya menuntut karena salat saya itu agar diberikan surga. Nek ngono iku ketone ya luwih harapannya luwih besar kan karena memang kita ini semata-mata mengabdikan karena Allah bukan untuk yang lainnya ya. Bukan berpotensi untuk menuntut yang lainnya. Makanya ibadah itu jadikan tujuan akhir dalam setiap aktivitas kita. Lah pong, kan Nabi ngongkon ngono. Lah ora kepengin apa-apa to. Lah urusan iku urusanku. Ngono ae kan ya. Salat ya Allah ngongkon salat, Allah ngongkon zakat, Allah ngongkon poso, Allah iso ku ngono tak lakoni ngono. Nah dari sini juga sama. Nah memang Allah awakmu itu kepengin nglakoni sesuatu itu karena perintahnya Nabi. Meskipun perkara cilik ya lakonono, mergo gedhe karo cilik kan jenenge taat karo Nabi iku kok ono bedane. Makanya ketika masuk WC lah kalau bisa ndonga iki. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kan dorongan perintah Nabi kan ketika kita melakukan sesuatu kok dorongan perintah Nabi ya bukan lah iki ganjarane cilik iki ya. Nah ini ganjaran cilik berarti berpotensi punya kepentingan lain kan.
pengen untuk ganjaran gede, oh gak gelem ganjaran cilik. Tapi nak pinginnya mergo pingin seneng dekat karo Kanjeng Nabi, ya apapun yang diperintahkan Nabi ya dilakukan. Makanya nak misalnya awakmu ono wong nggawa pakaian jubah rada cingkrang didik ya, oh gak usah dilok-lokno. Wong tujuane dhek iku kepengin nganut Kanjeng Nabi. Meskipun dia juga punya prinsip-prinsip yang menurut kita juga kurang sesuai, berlebihan dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang ada orang yang apa ya bahasanya mencela itu bukan mencela dia mengikuti yang dilakukan Nabi, tapi mencelanya lah ya wong lagi iso nganut Kanjeng Nabi nggo pakaiane tok wis rumangsa koyok-koyok nganut Kanjeng Nabi. Sehingga menyalahkan orang-orang yang belum menggunakan pakaian yang seperti ia pakai. Padahal bisa jadi orang yang tidak menggunakan pakaian seperti yang ia pakai atau yang seperti dipakai beliau Nabi, dia mengikuti arahan beliau Nabi yang lebih tinggi lagi kan mungkin. Bahasanya ono wong iso ngikuti Kanjeng Nabi nggunakake pakaiane tok. Terus ono wong sing durung iso nglakoni koyok pakaiane Kanjeng Nabi tapi ndeke iso nglakoni ya koyok misale nglakoni ngilmune Kanjeng Nabi lah, ngapalke Quran, terus Quran dan lain sebagainya. Ini secara nilai kan ya punya nilai beda-beda kan. Di sisi lain dia pingin dekat dengan beliau Nabi dengan cara baca sholawat, karena disampaikan oleh Nabi apa? Orang yang paling dekat dengan Nabi ya yaumul qiyamah itu orang yang paling banyak, bahasanya apa ya hadisnya itu ya? Paling dekat dengan Nabi atau paling berhak mendapat syafaat Nabi adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya. Nah, siapa tahu orang yang pakaiannya tidak seperti itu tapi sholawatnya luar biasa kan bisa aja ya, karena ekspresi dari rasa senang terhadap sesuatu itu lain-lain ya. Ada yang diekspresikan dengan bentuk pakaiannya, ada yang diekspresikan dalam bentuk bacaannya ya, perintahnya dan lain sebagainya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol kana wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadkhulu mlebet sinten Kanjeng Nabi al khala ing khala WC jamban ya. Fa ahmilu mongko nggawa sapa ingsun anah ya ingsun wa hulamun lan punakawan nahwa idawatin ing sepadane ya wadah ngono ya. Min ma'in saking banyu wa anazatan idawah iku tempat yang dibuat gawe ngadai banyu. Wa anazatan bi fathil aini wan nun apa iku romkun qasirun ya teken ngono ya kaya tombak tapi sing pendek teken. Fayastanji mongko istinja sinten Nabi bil mai kelawan banyu muttafaqun alaih. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hud ngalapa sira al idawata ing wadah banyu. Fantolako mongko budal sinten Kanjeng Nabi hatta tawaro hingga tertutup atau samar sinten Kanjeng Nabi ani saking ingsun faqadha mongko nekani sinten Kanjeng Nabi hajatu ing hajati Kanjeng Nabi muttafaqun alaih.
ketika mendatangi hajatnya ini yang pertama disiapkan air, tetapi juga membawa tongkat. Hadis yang kedua ini setelah disiapkan idawah, ya, tempat yang diisi air, kemudian beliau Nabi ini menghindar, ya, pergi sehingga tidak nampak dari teman-teman yang bersama beliau untuk kemudian Nabi mendatangi hajatnya. Yang pertama, istinja itu memang yang asli izalatun najasa itu menggunakan air. Sehingga menggunakan air ini sepakat akan bisa menjadikan suci, semua ulama sepakat. Tapi kemudian bagaimana dengan menggunakan batu? Di belakang nanti ada hadisnya ini kayaknya. Ya, itu ada yang biaqalla min thalathati ahjarin au annastanjiya biroji'in au admin dan seterusnya itu. Untuk istinja, urutan yang paling baik memang menyiapkan batu dan air. Batunya disiapkan, airnya disiapkan. Terus kemudian istinjanya pakai batu dulu. Habis itu kemudian dibilas pakai air. Kalau toh seandainya ingin salah satu saja, yang baik hanya menggunakan air. Bagaimana kalau hanya menggunakan batu? Bagaimana kalau hanya menggunakan batu? Ini di sini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan boleh kalau memang tidak akan melaksanakan sholat, sehingga nanti kalau mau sholat dibilasi pakai air. Ada yang mengatakan boleh meskipun mau melaksanakan sholat, sehingga tanpa dibilas air pun nggak apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan tidak bisa. Ya, tadi kayaknya faman yaqulu tujzi al-hijarah la yujibuhu wa man yaqulu la tujzi'u yujibuhu. Boleh bagi orang yang tidak menghendaki sholat. Kalau ada yang mengatakan kalau menghendaki sholat nggak boleh, maka dia harus membilas pakai air. Di istinja menggunakan batu ini ada dua pendapat. Ada mengatakan boleh meskipun mau sholat sehingga tidak perlu dibilas air. Ada yang mengatakan boleh kalau memang tidak menghendaki sholat sehingga ketika dia mau sholat harus dibilas lagi pakai air. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh meskipun mau sholat sehingga tidak harus dibilas pakai air. Pakai batu saja nggak usah dibilas pakai air boleh, atau pakai tisu saja nggak bisa dibilas pakai air nggak apa-apa. Yang baik menggunakan air. Baik.
Terus kaitannya dengan tongkat, ini di sini ada beberapa penjelasan ya, kemungkinan yang terkait dengan tongkat yang dibawa Nabi dikaitkan dengan hadis selanjutnya yang mengatakan hatta tawara anni faqadha hajatahu. Ini artinya orang mendatangi hajat itu usahakan jangan sampai terlihat orang dalam hal terkait urusannya dengan membuka aurat. Jadi kalau ada orang ya lunga ning adoh sehingga tidak kelihatan auratnya. Kalau di sekitar situ ada orang ya ditutup ya, pakai satir sehingga tidak nampak oleh orang lain kelihatan auratnya. Nah, di sini tongkat di sini ini ya, di sini diprediksi bisa jadi tongkat tersebut itu kemudian dibuat satir ya, ditekno terus dikai centelan pakaian sehingga tidak akan nampak ya, apa auratnya. Ini juga kata tawaro ya, anni faqadha hajatahu, kemudian pergi dari ya, temannya baru kemudian mendatangi hajatnya. Ini diantaranya adalah menghindar dari agar tidak tampak auratnya. Tanya. Hadis Iya. maklul niku napa? Hadis maklul. Hadis maklul hadis yang ono ilate. Rawinya itu ada yang bermasalah. Ada hadis lain yang di sini waqat waradal amru bil istitar min hadits Abi Hurairah inta Ahmad wa Abi Dawud wa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qol man atal ghaid falyastatir fa illam yajid illa ayajma'a kathiban min ramlin falyastadirahu fa inna syaitan yal'abu bimaqasidi bani Adam man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja. Bahasanya ini man la fala haraja, kalau tidak berbuat seperti itu tidak ada dosanya. Ini menunjukkan bahwa membuat satir itu hukumnya sunnah. Membuat tutup ketika kita qadhil hajat, mendatangi hajat itu sunnah. Dari sisi membuat tutup qadhil hajahnya. Tapi dari sisi membuka auratnya yang dilihat orang, ya, orang itu dituntut untuk senantiasa menutup aurat. Ada lagi. tisu itu cuma boleh dilakukan sekali, sehingga kalau andaikan nanti buang ajar lagi, istinjanya harus pakai air.
Mbak Aro. Alasannya apa itu? Termasuk syarat istinja pakai batu itu kan tidak terkena najis lain bahasanya kan. Nah, sing bahasa tidak terkena najis lain itu artinya tidak terkena najis lain itu najis yang bukan dari dalam. Bukan dari dalam itu kecipratan saka njaba terus mengenai. Wis sing umum ning ngene kono. Gak ngerti. Karo, alasannya apa karo iku? Anak istinja nggunakake batu lagi resik ya nguyuh misalnya. Nggunakake batu lagi mari lagi resik terus metu maneh. Ditutupno istinjae tambahi maneh. Itu kan ya enggak masalah kan asing ngono iku. Cuman ya mungkin bisa jadi itu dianggap masih nerusno ya, masalahnya kan masih satu tempat lah biasanya. Kayak misalnya wong jual beli khiyar itu jeh khiyar majelis di sanggon. Tapi nek wis mari terus ndek buang apa kencing maneh. Apa mungkin mlebu ning ngene sing ku mau tidak boleh terkena najis lain. Mergo sing istinja mau karo istinja iki, najis mau karo najis ini itu najis yang berbeda. Meskipun sama-sama keluar dari dalam. Mungkin mlebune saka kono sing dikarepe iku. Tapi referensi aku udah ngerti ya. Seling golek iman. Tidak boleh istinja pakai batu untuk yang kedua kali ngono berarti. Mungkin golek referensinya. Nah yang lain. Iki hadis ini itu tentang qadil hajah ini. Saiki wis rapate iki. Mergo mbiyen kan ning ora-ora ya, saiki kan wis duwe panggonan kabeh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu singkas Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu wedya sira kabeh Allah ini ing kang laknati loro perkara loro kang laknati. Allah dirupane kang ya takhalla kang apa ya takhalla itu ya BAB. Sapa? Alladzi fitorikin nasi dalam dalane manusa audhilim utawa iyub-ipane an-nas rawu Muslim. Wa zadan nambahi sapa Abu Dawud an Mu'ad wal mawarida. Nambahi ing lafal wal mawarid panggonan tumeka. Walafdu utawi lafale sapa Abu Dawud ya ittaqul malain ats-tsalatsa.
Ittaku dia sira kabeh al malaina ing pira-pira apa kang laknati asalah satu kang telu. Asalah satu kang telu. Ittaku takwa sira al malaina ing pira-pira panggonan laknati ya. Malain pira-pira nggon laknat asalah sata kang telu. Al baroza bi fathil muwahhadah farain maftuhah akhiru zayin wa ya wa huwa al muttasi' fil ardi. Wa fil kasri al mabarizah fil harbi. Baroza ini aslinya wawa al muta, panggonan yang jembar ya, yang luas dari bumi. Panggonan ini berarti panggonane yuk nabi anil ghaid, tempat BAB. Fil mawarid al baroza ing apa mau BAB ngising ya fil mawarid ing dalam pira-pira panggonan tumeka nggon sing diparani wong. Wa qari'atit tariq lan ing dalem mofi ya wa qari'atit tariq lan ing dalem tengahe dalan wa dhilli lan iup-iupan. Ali Ahmad an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aunak imain utawa nak imain ay alma al mustami, banyu sing kumpul. Apa banyu yang kumpulan iku? Ngembengi banyu ya. Nggon banyu kumpul ngembengi ya kene bahasane apa? Ngembengi banyu. Wa fi ma dhafun wa akhraja at-Tabarani an-nahya an qada'il hajah tahtal asjari. Wa akhraja at-Tabarani at-Tabarani an-nahya an qada'il hajah yang nekane hajat tahtal asjari dalam nisari pira-pira wit al-muthmirati yang biasa wa dhafatin nahri lan ay al-jari an-nahri al-jari min haditi Ibnu Umar bisa nanti untuk Ibn Ad-Dhafah itu pinggire ajani bahu pinggire kali al-jari kang mili min hadits Ibnu Umar bisa nanti untuk Ibn. Ini intinya perkara najis, perkara kotor itu dihindari manusia ya, tidak disenangi manusia, sehingga kita diusahakan untuk menjaga hal itu ya, baik yang terkait dengan air itu ya dibutuhkan manusia, atau terkait dengan tempat kumpulnya manusia,
atau di sini di bawahnya pohon yang biasanya berbuah, sehingga nak pohon ini berbuah terus buah kotoran wong terus jadi berarti ya buah iki iku hasil saka kotoran iku dadi jijik mangane. Tempat yang didatangi, tempat kumpulnya manusia, atau tempat yang dibutuhkan manusia untuk berteduh misalnya, tempat lewatnya manusia. Kenapa? Karena di sini bahasanya kan ala inaini, hal-hal yang bisa memunculkan, memotivasi akan munculnya ungkapan-ungkapan yang melaknat. Artinya apa? Berpotensi kita akan didoakan doa yang jelek kan. Ini siapa gua akhir-akhiran ora buntu wae to iku ne. Ini kan mergo ndek rumangsa ya kecewa, rumangsa. Nah, hal ini dulu kan ya, ning pinggir dalan dan lain sebagainya dulu. Sekarang ya wis kabeh ana panggonane. Cuman ketika sekarang ada tempatnya ya kita yang profesional lah. Ning wis ini masjid mari gak disiram lah. Ngene kan berdoa ya kan. Akhirnya kono kan muring-muring iki sapa iki mau anggere gua tok gak diresiki. Nah, ini artinya perilaku-perilaku yang di situ memang menjadikan orang kecewa ya, menjadikan apa? Menambahi pekerjaan orang lain. Terus kemudian menarik orang lain untuk mengumpat. Nah, ini bentuk-bentuk seperti itu sebaiknya dihindari. Ki kabeh ngene kono kan ngono. Sing nak imain ya, ini juga kalau memang di situ tidak di airnya, cuman air kan dibutuhkan orang akan mengambil ke sana. Tapi kalau memang di airnya, air itu nanti akan menjadi keruh, akan menjadi kotor. Bahkan kalau sampai air najis kan dosa jadinya, haram kan menajiskan air. Kalau tidak menjadi kotor itu menjadikan orang tidak suka. Ini juga harus dihindari. Cuman secara bahasa naluri manusia itu ngono iku wis gak apik lah sapa wae ono gua kotoran kok ning gone nggon ngrumpine wong ya. Ya beda mana nang ning kono nggon ngrumpi perkara elek terus digawaki ngono ben gak ngrumpi ning kono ya. Nggon adu jago ngene terus bengi-bengi ning kono. Ape adu jago gak sida mergo. Nah ngono menawa itu ngono ya. Ini berlaku untuk yang BAB nopo sekalian kencing terus di hadis yang terakhir ini. Ya ini kaitannya dengan nilai-nilai yang akan berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Sebesar apa pengaruhnya, sebesar itu pula tuntutan hukumnya. Ya, kalau BAB itu kan barangnya ketok. Kalau kencing itu barangnya kayak kita baunya ya. Nah, sebatas meninggalkan bau itu juga akan menjadikan potensi ini juga. Gus niki kan artinya kita mriki kan dan salah satu tempatnya niku di tepi air yang mengalir niku kan berarti termasuk kali Gus. Berarti ngising teng kali niku nggih mboten pareng. Nang nggon makasih. Iya jadi kan ngiring kali. Nanggulangi. Di larangan itu terkait dengan nilai imbas yang akan terjadi juga. Nak banyune didik menjadikan najis dosa karuan. Nak banyune akeh ya, secara hukum sama sekali tidak mempengaruhi
itu berarti secara mengotorinya tidak apa-apa. Tapi kalau secara tadi ya, air di situ meskipun banyak tapi wong sering ning kono, itu akhirnya kan menjadikan ya timbul mawarid tadi, tempat yang didatangi tadi. Itu larangannya ke sana. Jadi kadang-kadang itu ada unsur yang lain yang menjadi pertimbangan. Nah, ini adalah tempat-tempat umum. Nah, tempat pribadi karuan gak itu. Mergo kita akan melakukan sesuatu yang mungkin orang yang satu ya dianggap ngotori ngene wong liya. Sehingga yang kita lakukan adalah sebuah bentuk kesalahan. Terus kemudian kesalahan itu adalah bentuk sesuatu yang berpotensi besar mesti wonge gak lilo. Tapi nak tempatnya sampean dhewe gak apa-apa. Tempatnya sampean dhewe gak ana wong muring-muring lho ngono. Lah iki lho tanahku dhewe, kowe muring-muring lapo kan begitu. Itu diantaranya. Cuman kadang-kadang apa ya ning ngene saiki itu guake ning tempatnya awake dhewe. Tapi nanti kemudian godnya itu kadang-kadang makanya ning gone pondok iku ning dindi ya. Ning pondok itu kadang-kadang yang jadi masalah ya ketika pembuangan bentuk god bentuk ngono iku terus masyarakat sekitarnya itu. Akhirnya terus dia ya merasa ya yang jelas ya terkena ini kan, terkena imbasnya ning kono iku. Di satu sisi itu lho god umum. Sehingga saya juga punya hak untuk mengalirkan ya air lewat situ karena memang itu untuk god umum. Tapi karena di pondok itu memang wonge akeh sehingga terus kemudian kotorane atau nguyohe banyune ya sering anu ning kono, akhirnya ya gelem ra gelem di kotorane manggu. Mana biyen itu waktu aku ning pondok kiai itu ngapiki karo tonggo-tonggo pondok ya di antarane ya rumangsa ngono iku mau rumangsa gua ambu gak enak ning masyarakat iku wis ngono iku dianggap kena pokok ya ngewohi kan ya. Mergo awake dhewe yang nglakoni sesuai dengan keadaan mergo hanya saja. Lah kon piye nyatane ning kono cahaya akeh. Tapi gelem ra gelem ya kudune menyadari bahwa masyarakat kampung itu merasa enggak nyaman dengan apa yang terjadi ya ning terkait dengan god itu tadi. Nak ning gone dhewe gak apa-apa, tapi nak ning gone wong liya jelas gak itu. Nak ning gone umum ya iki mau gak apa urutannya seperti itu. Dari sisi airnya tidak masalah, tapi dari pengaruh sing wonge terus ono menimbulkan jijik dan lain sebagainya, nah itu yang menjadikan dilarang. Karena sing pondokku mbiyen kali ini malah ya Allah. Ya setengah pegunungan nanti kali-kali sing banyune milih titik ngene iku sing trimo sak dengkul ngono wae. Watu-watu. Ngono kabeh dhuwur tekan isor ya wonge guwake kotoran ya. Ya nak wetenge loro ya ning kali ngono iku. Ya Allah mbak bayangno mbiyen adus anu. Adus ya disimpangi sing kiwa tengen ya. Lah mengikuti mazhab Syafi'i. Ya adusku mbiyen nggunakake banyu najis terus. Oh yang dikatakan air banyak itu kalau air mengalir itu kan satu jaroyat kan sailinan. Ora kok awit dhuwur kan isor nek dikumpulno ana rong kolah gak ngono, tapi ya sak mlakunan sailinan iku. Sehingga nak kali ini trimo ombone 3 meter terus apa iku jerone trimo hanya sak dengkul ngono wae. Nek trimo sekedar sak jaroyat, sak ombaan, sak ilinan kan ya paling-paling baget. Ya. 50 liter atau 100 liter ngono wae yang inane titik ngono wae. Bahkan kadang-kadang sing jero iki sing dinggoni adus tok kiwa tengene iki ya cethek ngono iku wong iki ya. Ngono kiwa tengene ngene kotoran dong lewat ya. Muga terima ngono kadang-kadang sing apa? Ngetem ning gone ngarepe titik ngono iku. Iku gak lewat-lewat mandek ning kono ngono. Ngene iki ya akeh ngono ya Allah wis. Ya waktu mbiyen ya jenenge wong kepengin belajar kepengin ngono.
Ya kayak kanca-kanca kadang-kadang kayak situ adus ya. Kadang pas lagi sepi ini kan berarti kapate ono adus. Adus yo. Kotor nih ya. Iki ono opo iki kotor ngene. Ya gak sih go balik. Bahkan kiai ngomong, "Lah awakmu melok Syafi'i ya adus mending kali adus banyu najis iku ngono." Karena memang airnya sedikit. Ya nak ngati-ngati kadang-kadang ya. Nah ape nyiduk ya ngenteni nak wis kok ana sing lewat kok nyiduk. Iku cerita akeh iku ana sing pemasane ngati-ngati nggawa siwur kan nggawa ciduk. Ciduk ini. Wah, salah kedaden. Sing diciduk ya kotorane ngene. Ono sing ngono iku. Aku sing seneng malah adus iku nak bar banjir ngono iku. Nak banjir medeni kan ning Banter. Rada jero kon dhuwur karo gunungan iki Banter. Tapi mari ngono iku wesi. Mergo kan berdikuras kan. Cuman banyune rada kuning-kuning titik-titik ngono iku. Apa campur karo anune. Tapi resik. Kuning-kuning ogak kuning kotor, ogak kuning renges lho, dadi kuning halus wis kapate iku rada kuning, tapi kono kotorane blas. Menawa wis ngenteni bening, ya wis wong wis aktivitas maneh. Lah nek wis kadung dadi tradisi ngono ki tok apa gak? Mergo wis kebal atine ya. Ya prosoku ya sing jenenge potensi perilaku yang berpotensi untuk memunculkan ya kekecewaan ya gak itu ya meskipun orangnya wis kebal ya. Sak kebal-kebale wong ya kala-kala kadang-kadang ya ning ati ya Allah yang ngono kan ya. Padha karo ning pondok jarene nak gosok uli marido andalane yang gosok. Wah wis uli marido wis itu. Meskipun ngono ki ya kadang-kadang yang delok-delok kan. Delok keadaan wayahe misale ya kadang-kadang ning pondok kan ono aktivitas ziarah makom bareng nah Jumat atau Jumat apa pokoknya kadang-kadang ya seminggu pisan kadang-kadang sebulan pisan. Nah di saat waktu wayahe ziarah bareng-bareng ini terus cepet-cepetan juga sandal kok alasane uli mari itu kan ya gak masuk akal. Wong kira-kira sing duwe lho bakal ya metu nggunakake didisiki alasane uli mari itu. Lima ridho itu diketahui ridhonya paling ridho menurut bahasanya. Ridho kok apa-apa. Itu. Nah bentuk ngene kan ndelok keadaan misale wonge lagi turu lah, wong turu. Itu. Wonge gak nggunakake aja ada potensi mungkin. Tapi nawae kegiatan metu kabeh, wonge bakal metu. Didisi jare alasane. Itu. Oh, ngomongin itu juga karo mumpet-mumpet ini. Baik kan ngene banyu barang iki katane ya ngono iku mau lah menjadikan kotor. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Sallallahu